memberikan sedikit edukasi tentang penyakit ibu yang tadi sudah sebelumnya diperiksa oleh dokter ya. Ibu teh sebelumnya keluhannya susah buang air besar. Nah itu teh susah buang air besarnya udah berapa lama? 1 minggu kan normalnya. Jadi kalau misal kita BAB itu sehari 3 kali atau 3 hari sekali. Kalau ibu berarti udah seminggu nggak ada BAB. BAB air, cuman keluarnya cuma sedikit. Keluar sedikit itu kayak kotoran kambing atau emang sedikit keluarnya? Sedikit aja. Itu selama seminggu sebelumnya pernah kayak gitu juga? Enggak, baru kali ini berarti ya. Nah kalau misalnya berhubungan dengan buang air besar, berarti kan kita lihat pola makannya. Ibu makannya gimana? Sayur jarang. Kalau emang nggak suka atau gimana? Sayur, buah-buahan itu kan seratnya yang tinggi ya, dia sama minum air yang cukup gitu. Akhir-akhir ini gimana ini? Minum sih jarang, cuma sekali 2 gelas. Aduh, kenapa ibu? Makan jarang gitu. Sekarang Panas belum nih. makan dari kemarin udah 2 hari. Kenapa nggak makan? Seleranya. Oh, jadi sebenarnya Bu kalau misalnya untuk buang air besar sendiri kalau misalnya mau lancar, yang pertama memang kita harus banyak minum air putih. Usahakan Ibu minum itu emang 2 liter gitu, atau misalnya 8 gelas, misalnya di 4 gelas itu 8 gelas itu usahain lebih banyak, karena kan semakin banyak asupan air yang masuk nanti kan feses atau apa ya ibaratnya di kotoran kita itu juga lunak gitu, dan itu kebutuhannya sama buat usahain makan sayur sama buah juga, jadi itu juga untuk mengurangi lemak dari si tinjanya gitu Bu. Karena kan bahaya ya kalau misalnya ibu nih kotorannya nggak dibuang, nah takutnya nanti ada efek ke ususnya, jadi si ususnya itu bisa karena si tinjanya itu ngeras, si fesesnya nggak bisa dikeluarin, perutnya bisa jadi kembung. Nah itu yang bahaya nanti untuk kemudian hari ya nanti. Tapi mudah-mudahan ibu nggak sampai ke sana ya. Jadi kita lebih baik dicegah dulu gitu di sana. Kalau misal udah nyampe nanti si feses si tinjanya nggak bisa keluar sama sekali, mau nggak mau ibu harus dirawat di rumah sakit, harus ke unit gawat darurat jatuhnya gitu. Takutnya ibunya jadi dehidrasi gitu. Jadi sekarang mumpung ibunya masih sehat nih, masih bisa jalan, makan masih mau, jadi kita banyak minum air putih, makan serat sama yang sayur-sayuran, buah-buahan gitu Bu. Makan juga cuma bubur Yang betul itu ibu emang nggak mau makan emang karena tadi kan ada keluhan nyeri hati, itu tuh karena nyeri emang atau nggak ada jadi selera makan? kalau diisi gitu sakit. Oh nyeri. Jadi kenapa nggak mau makan emang karena nyeri ya? Jadi sebenarnya Bu, ini kan ibu ada 2 masalah berarti ya, nyeri ulu hati sama buang air besar. Bisa aja dari nyeri ulu hatinya itu, jadi ibu kalau misalnya mau makan, jadi kalau mulai terasa nyeri tuh berhenti dulu, jadi nggak apa-apa Bu, sedikit-sedikit diisi asal sering. Jadi ibaratnya lambung kita tuh bergerak terus loh, dan dia ada asam gitu Bu. Jadi kalau misalnya ibu nggak ngisi, itu si asam itu bakal ngelupain si lambungnya. Nah itu yang menyebabkan bisa nyeri di bagian ini gitu. Jadi ibu kalau saran saya tetap makan, tapi makannya juga jangan yang pedas ya, jangan ya Bu ya, jangan yang mengiritasi gitu. Jadi boleh bubur tapi jangan yang pedas gitu. Jadi yang lembek-lembek dulu aja, yang emang bisa ditelan sama ibunya gitu. Jadi emang harus dipaksain gitu Bu, kalau enggak nggak bakal hilang nyerinya, walaupun ibu ini udah dibantu sama obat ya. Namanya obat ya Bu ya, pasti ada penyakit samping, jadi lebih baik kita cegah dulu dengan yang non obat lah ibaratnya gitu Bu. Jadi jangan sampai pakai obat, ibu kan nggak mau tergantungan obat ya, jadi kita lebih baik yang non obat aja lah dulu. Selagi ibu masih bisa makan, walaupun ibu kita bisa gitu. Tapi obat warung Jangan. Jadi ini aku selama maksudnya saya di rumah sakit, kadang obat warung itu tuh ada efek juga buat lambung. Efeknya apa? Itu bisa bikin kemudian hari lambung itu bisa bocor nanti. Jadi karena saya paling sama trauma aja sama warisan. trauma. Nah sebenarnya tadi obat yang dikasih dokternya itu udah masuk ke obat itu sih Bu, buat lambung gitu. Jadi kalau saran saya ambil obat dari dokter aja, sama perbaiki pola makan ibu. Jadi ibu kan udah tahu nih, udah ada keluhan nyeri ulu hati, berarti wayahna makannya jangan telat, jangan nunggu lapar gitu. Jadi dikit-dikit makan tapi sering, biar asam lambungnya nggak naik.
jangan langsung goleran, duduk dulu karena nanti bisa naik, ibu bisa sendawa asam. Pernah nggak ibu sendawa asam? Nah itu gara-gara beres makan langsung baring kayak gitu, jadi naik ke atas gitu di asam lambungnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi nggak Pak? Nanti ya intinya mah sekarang untuk penyakit ibu itu perbaiki pola makan, banyak minum, sama oh iya jangan stres. Jangan stres ya Bu ya, karena stres itu bisa naikin asam lambung juga. Jadi itu juga itu sama aktivitas fisik sih, jadi itu gerak gitu nanti. Kan ngejahit itu jarang Kerjanya apa? tidur, jahit di Oh rumah. ngejahit. Jadi kebanyakan kan duduk sampai subuh. Oh ya ampun. Nah itu bisa tuh kalau misalnya kurang tidur bisa asam lambung tuh jadi naik, stres juga kan pikiran gitu. Ya ibu coba refreshing dulu bentar, kalau capek banget rehat dulu goyang-goyang. Udah 1 minggu nggak kerja, Oh, nggak kerja. istirahat dulu. Iya. Jadi kan ibaratnya tubuh ibu itu tuh punya alarm tersendiri loh gitu. Jadi kalau misalnya kita udah ngerasain gak enak badan atau misalnya ada yang salah nih, ya udah kita rehat dulu, istirahat dulu. Jadi jangan dipaksain gitu. Mumpung ibu masih muda nih, mungkin masih segar gitu. Jadi jangan sampai penyakit yang ibu misalnya keluhannya ibu sekarang ini tuh jadi parah gitu kalau misalnya nggak dicegah gitu. Mudah-mudahan beres ini nanti keluhan ibu membaik ya Bu ya. Intinya mah kita coba dulu perbaiki pola makan, mudah-mudahan nanti dengan obat yang dikasih dokter mudah-mudahan keluhannya segera membaik. Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Di sini saya Putri dan juga teman-teman yang lain. Kami ingin memberikan sedikit edukasi atau penyuluhan ke Bapak Ibu semua, di mana pada pagi hari ini kita akan memberikan materi tentang COVID-19. Jadi tidak bosan-bosannya kami memberikan edukasi kepada Bapak Ibu tentang penyakit ini, karena memang untuk angka dari seseorang untuk terkena COVID itu mulai tinggi lagi di kota kita. Jadi kami tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan agar Bapak Ibu tetap aware, tetap hati-hati terhadap penyakit ini. Jadi untuk seperti yang kita tahu, untuk COVID-19 sendiri yang Bapak Ibu tahu disebabkan oleh virus, bukan bakteri. Nah, maksud virus itu kayak gimana sih? Jadi virus itu dia bakal berkembang biak, bakalan hidup kalau misalnya masuk ke dalam tubuh inangnya yang memang makhluk hidup juga. Kalau misalnya virusnya nempel di sini, ini benda mati, berarti dia nggak bakal berkembang biak. Dia bakal berkembang biak kalau misalnya masuk ke tubuh kita salah satunya. Nah, di sini saya akan menjelaskan gimana sih gejala seseorang yang terkena dari COVID-19 itu sendiri. Umumnya karena memang dia masuk melalui saluran pernafasan, berarti gejalanya berupa gejala saluran pernafasan, seperti bisa batuknya bisa batuk kering salah satunya, kemudian nyeri tenggorokan, demam, kemudian bisa sampai bahkan sesak nafas kalau misalnya udah berat banget. Jadi si virusnya itu udah menyerang paru-paru semuanya. Nah itu bakalan nanti komplikasinya atau fatalnya bisa berakibat ke kematian. Nah, untuk gejala yang sekarang sering banget dialami oleh masyarakat itu berupa hilangnya rasa pengecapan dan juga penghidup. Jadi hati-hati banget kalau misalnya nih Bapak Ibu pas makan kok rasanya nggak ada rasa yang hambar gitu. Nah itu hati-hati banget, itu salah satu gejala dari COVID. Kemudian pas nyemprotin parfum ke badan atau misalnya pakai minyak kayu putih, kok nggak kecium ya, itu kan kuat ya bau-bauannya. Nah itu juga harus hati-hati, salah satu gejala dari COVID. Jadi kalau misalnya muncul gejala hilangnya pengecapan atau penghidup, segera ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk menceritakan keluhan Bapak Ibu, di mana tindak lanjutnya nanti dokter yang akan menyarankan apakah harus di swab atau bagaimana seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan virus itu sendiri, gimana sih penyebarannya, kenapa kita harus pakai masker gitu, kenapa harus jaga jarak sih, kenapa harus menghindari kerumunan, karena memang si virus itu nyebarnya melalui percikan udara. Contoh simpelnya, ketika kita berbicara, itu adanya percikan udara. Nah, jadi apabila seseorang yang terinfeksi COVID, ngobrol nih sama Bapak Ibu, muncrat. Nah, itu terus
kena nih di area wajah kita, bisa di mata, di hidung, di mulut. Ketika kontak, maka nanti kita juga beresiko untuk terkenanya COVID itu sendiri. Nah, makanya kita harus memakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Nah, itu sebenarnya tujuannya. Kemudian ketika batuk atau bersin, apalagi itu percikan udaranya lebih hebat lagi kan. Nah, makanya itu salah satu penularan dari si COVID itu sendiri. Nah, saya lanjut. Jadi di sini, jadi kita harus gimana sih untuk menyikapi ini? Jadi untuk COVID ini sendiri, kita terapkan 3M yang udah digaung-gaungkan oleh pemerintah. Yaitu yang pertama, menggunakan masker, kemudian juga menjaga jarak 1 meter, dan juga mencuci tangan. Nah, jadi cukup gitu aja. Jadi Bapak Ibu juga jangan terlalu stres. Aduh, ini COVID kayak gimana sampai ke bawah stres. Justru stres itu nanti bakal menurunkan dari daya tahan tubuh kita. Jadi jangan stres juga, setidaknya kita udah melakukan pencegahan, insya Allah aman gitu. Yang penting kita ikhtiar gitu. Nah, jadi sini saya akan menjelaskan untuk menggunakan masker sendiri. Di sini kan sebelumnya masker apapun bisa digunakan, tapi untuk sekarang contohnya kayak masker scuba itu bahannya tipis, jadi masih bisa memungkinkan si droplet atau percikan udara itu keluar. Jadi makanya di sini kita menggunakan masker kain yang lebih tebal atau masker bedah yang seperti yang saya pakai, yang saya bawa pakai itu yang hijau. Nah, itu lebih memproteksi kita dari virus COVID-19 ini, karena memang untuk kemungkinan virus itu menembus masker itu lebih kecil. Jadi saya akan menjelaskan 2 jenis masker. Jadi masker bedah, masker yang saya pakai sama masker kain. Untuk masker bedah ini yang sering salah ya di masyarakat, tidak bisa digunakan untuk 2 kali. Jadi cukup sekali pakai. Setelah dipakai seharian langsung dibuang. Sedangkan untuk masker kain kita masih bisa dipakai. Jadi setelah seharian dipakai, dicuci langsung. Dicuci baru besoknya bisa dipakai lagi. Jadi jangan sampai menggunakan masker 2 kali. 1 masker 2 hari. Jangan sampai ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika menggunakan masker, apa aja sih yang harus ditutupin? Bagian hidung sama mulut itu yang wajib ditutup ya. Jangan sampai pakai masker cuma mulutnya doang yang ditutup, ya sama aja bohong gitu ya. Nah, terus juga ketika menggunakan masker, hati-hati, tangan itu merupakan sumber infeksi. Yang sadar kita megang bagian depan. Sementara bagian depan ini yang untuk proteksi kita gitu. Virus itu nempel di sini, terus kita megang. Pas kita megang terus pegang HP, nggak sadar megang bagian wajah, mata, hidung, mulut, ya udah virusnya masuk, jadi sama aja bohong. Jadi ketika tangan kita sudah menyentuh bagian depan masker, jangan lupa cuci tangan. Nanti saya akan ajarkan gimana cara cuci tangan yang benar itu. Nah, terus setelah menggunakan masker, melepasnya kayak gimana? Jadi untuk melepas masker, karena bagian depan itu bagian infeksius, jadi kita balik, jadi bagian dalam dikeluarin. Jadi biar tangan kita nggak kontak sama bagian depan masker. Jadi membukanya balik gitu. Terus menjaga jarak 1 meter. Kenapa sih harus menjaga jarak 1 meter? Balik lagi, virus itu ketika kita ngobrol, bersin atau batuk, walaupun sudah menggunakan masker, dia masih bisa potensi untuk menembus masker kita. Makanya harus jaga jarak 1 meter. Itu untuk amannya. Jadi untuk orang yang terkena COVID-19 ini sebenarnya ada yang tidak bergejala, misalnya contohnya si orang itu tuh kelihatan sehat-sehat aja, nggak ada batuk, pilek, nyeri tenggorokan, pengecapan, nggak ada pilek, kayak orang biasa aja. Tapi sebenarnya di dalam tubuh dia membawa virus COVID-19. Kebanyakan kayak gitu, makanya Bapak Ibu harus lebih hati-hati sama orang yang walaupun terlihat sehat, tapi kita harus tetap menjalankan protokol 3M yang digaung-gaungkan oleh pemerintah seperti itu. Jadi tujuannya sebenarnya itu. Terus untuk 3M berarti menggunakan masker, jaga jarak 1 meter, sama mencuci tangan. Nah, untuk mencuci tangan sendiri, kan sebenarnya udah ada hand sanitizer ya, tapi lebih efektif itu kalau cuci tangan itu memang menggunakan sabun. Kenapa harus menggunakan sabun? Jadi si virus itu yang nempel di tangan kita bakalan menghilang kalau misalnya dicuci menggunakan sabun. Jadi lebih efektif memang menggunakan sabun. Tapi kalau misalnya kata nggak ada sabun, saya Bapak Ibu lagi keluar, nggak apa pakai
aja. Tapi lebih baik tadi kalau misalnya sampai di rumah, kalau misalnya ada sabun ya cuci tangan pakai sabun gitu ya. Nah, cara cuci tangannya itu menggunakan 6 langkah. Nanti teman saya bakal bagiin selebaran. Jadi saya harap selebaran yang saya berikan ke Bapak Ibu nanti ditempel di rumah ya. Jadi buat tahu cuci tangan yang benar itu kayak gimana sih gitu. Karena memang tangan tadi seperti sudah saya jelaskan, tangan itu merupakan sumber infeksi. Dan tempat masuknya COVID-19 itu memang di bagian mata, itu mulut, itu yang harus kita jaga banget benar-benar. Karena memang untuk COVID-19 ini ada kelompok yang beresiko. Sebenarnya kita semua beresiko untuk terkena COVID. Tapi ada beberapa kelompok yang sangat beresiko tinggi, misalnya lansia dengan penyakit penyerta. Kemudian juga adanya memang misalnya usia produktif yang dengan penyakit bawaan memang ada asma, misalnya contohnya gitu. Jadi memang kita harus menjaga banget yang kelompok beresiko tinggi ini gitu. Nah, jadi di sini saya minta satu teman saya untuk memperagakan bagaimana caranya cuci tangan memakai. Maka kita jadi untuk cuci tangan memakai itu yang pertama kita menggunakan sabun dan air mengalir. Contohnya ini sabun, ditetesin di telapak tangan. Jadi untuk jembatan kaldera itu tepung, selaci, put-put. Nah, telapak tangan diputar, hitungannya 1, 2, 3, 4. Tepung punggung tangan 1, 2, 3, 4, 2, 3. Jadi itu untuk cuci tangan 6 langkah, jembatan kaldera, tepung, selaci, put-put, telapak tangan, punggung, sela-sela jari, kunci, putar dan putar. Nah, nanti jelasnya di selebaran yang saya kasih tadi. Jadi secara umum untuk pencegahan dari COVID-19, terima kasih Pak. Jadi secara umum untuk pencegahan dari COVID-19 ini tetap 3M. Tadi apa aja itu? Menggunakan masker, menjaga jarak 1 meter, sama mencuci tangan. Nah, itu secara umumnya. COVID itu sendiri bakal kita cegah dengan cara meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, contohnya yang sekarang apa ya? Selain makanan, Bapak Ibu udah tahu ya makanan itu kayak gimana. Berjemur deh untuk bagian mulut, bagian wajah, bagian tangan, kemudian sama bagian kaki. Jadi kalau misalnya ibu-ibu yang berkerudung, cari tempat yang tertutup gitu, yang tapi tetap masuk sinar matahari. Jadi bagian wajah, tangan sama kakinya terekspos gitu. Kalau laki-laki kan memang nggak masalah, yang emang nggak pakai kerudung ya. Nah, itu jadi itu salah satunya untuk berjemur kalau bisa. Untuk menghindari paparan sinar matahari luarnya, kita menggunakan sunblock atau sunscreen seperti itu. Saya berharap banget kesadaran dari Bapak Ibu, kalau bukan kita yang menjaga siapa lagi. Karena dengan kita menjaga, maka insya Allah gitu kita ikhtiar, mudah-mudahan COVID ini cepat meredaknya gitu. Jangan sampai kasus ini tuh tinggi banget dan kita nggak tahu ini kapan sih berakhirnya. Karena kita juga nggak tahu